Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, masih bersama saya dalam pelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas mengenai struktur atom. Struktur atom antara lain teori atom Dalton, perkembangan teori atom, susunan atom, massa atom dan massa atom relatif, konfigurasi elektron. Yang pertama, teori atom Dalton. Ini ada 4 postulatnya dari teori, ya, yaitu setiap unsur dari atas partikel tidak dapat dibagi-bagi lagi, itu yang disebut sebagai atom. Jadi atom ini yang meletakkan namanya adalah atom John Dalton. Yang kedua, atom-atom dari suatu unsur adalah identik, ya, sedangkan unsur yang lain berbeda, jadi juga akan memiliki massa yang berbeda. Ketiga, atom dari suatu unsur tidak dapat dirubah dan tidak dapat dimusnahkan. Dan yang keempat, senyawa terbentuk ketika atom dari dua jenis atau lebih bergabung dengan perbandingan tertentu. Kemudian, ya, kelemahan dari teori atom Dalton yaitu tidak berdasarkan eksperimen, ya. Kemudian ada beberapa sifat atom yang tidak sesuai, ya. Di antaranya atom ini ternyata masih dapat dibagi menjadi partikel yang lebih kecil. Kemudian beberapa unsur tidak terdiri atas atom melainkan atas molekul-molekul. Nah, menurut atom Dalton, ya, bahwasanya atom itu digambarkan sebagai bola bejal. Nah, teorinya antara lain yang pertama, atom adalah unit pembangun dari segala macam materi. Yang kedua, atom adalah bagian terkecil dari unsur. Yang ketiga, dalam reaksi kimia, atom tidak dapat dimusnahkan dan tidak dapat diciptakan. Jadi, Anda lihat tabel 2.1, sifat-sifat partikel subatom, ya, ada proton, elektron, dan neutron dengan muatannya dan penemunya. Ini mohon diperhatikan di sini. Nah, penemuan elektron, ya, sebagai partikel penyusun atom itu oleh Joseph John Thomson pada abad 19. Kemudian dilanjutkan oleh Henry Davry dan juga William Crookes melalui percobaan tabung sinar katode. Nah, ini gambaran sinar katode seperti ini. Nah, kemudian J.J. Thomson menentukan nisbah muatan elektron, ya, dan dilanjutkan oleh Robert Andrews Millikan yang mampu menemukan muatan elektron, ya, sebesar 1,602 kali 10 pangkat min 19 kolom. Yang ini C ini artinya kolom. Menurut teori atom Thomson, bahwasanya atom adalah bola, ya, bola bejal di mana di permukaannya ada elektron yang bermuatan positif, muatan negatif di sekelilingnya. Jadi digambarkan sebagai roti kismis, ya. Roti kismis ini kalau di Indonesia namanya onde-onde, di mana kismisnya ini, ya, wijen, ya, kacang wijennya ini digambarkan sebagai elektron. Nah, itu roti kismis namanya. Penemuan inti atom dilakukan oleh Ernest Rutherford pada 1910, ya, tahun 1910 melalui percobaan penembakan lempeng logam. Beliau mampu menemukan inti atom yang bermassa besar, kemudian adanya ruang kosong dan juga elektron pada atom. Nah, digambarkan seperti ini, ya, ada yang merah ini neutron, ruang kosong, yang positif ini adalah proton dan yang negatifnya adalah elektron. Namun kelemahan dari teori atom Rutherford bahwasanya pergerakan mengitari inti oleh elektron kok tidak, elektron energinya tidak habis, ya. Seharusnya kan dia mengitari memerlukan energi dan habis sehingga dia jatuh ke inti atom. Nyatanya tidak, karena kalau jatuh atom itu pasti hancur. Model atom Niels Bohr bisa Anda perhatikan, ini menyempurnakan apa yang tidak dapat dijelaskan oleh Rutherford. Maksudnya dalam atom itu ada lintasan tertentu tempat elektron mengorbit, jadi seperti tata surya itu kan. Jadi pada waktu dia mengitari inti itu energinya konstan, jadi tidak habis sehingga dia tidak jatuh kepada inti atom. Kemudian elektron dapat berpindah dari satu kulit ke kulit elektron lain, ya, dengan yang disebut namanya eksitasi.
baik memancarkan atau menyerap energi. Kemudian pada tahun 1927 Erwin Schrödinger ini menyempurnakan dan dipakai sampai sekarang, yaitu teori modern ya, model atom modern. Bahwasanya posisi elektron ini tidak pasti karena pergerakannya sangat cepat. Peluangnya itu disebut sebagai orbital. Nah, ini bisa Anda perhatikan perkembangan model atom dari atom Dalton digambarkan seperti bola pejal ya. Model atom Thomson itu digambarkan seperti roti kismis, onde-onde. Model atom Rutherford seperti ini, dan disempurnakan oleh Niels Bohr ya, seperti tata surya. Kemudian terakhir adalah model atom modern. Kemudian ya, teori atom ini dilanjutkan oleh Goldstein yang 1886, ini menemukan proton dengan massa dan muatan bisa Anda lihat. Sedangkan neutron ditemukan oleh James Chadwick ya pada tahun 1932. Nah, kita bicara massa atom dan berat atom ya. Jadi walaupun kecil, atom juga memiliki massa. Bagaimana massanya itu? Nah, ini nomor atom adalah nomor jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Sedangkan nomor massa jumlah proton ditambah jumlah neutron. Nah, kalau dia ada suatu unsur dilambangkan dengan seperti ini, X ini adalah nama unsurnya, A adalah nomor massa, dan Z adalah nomor atom. Nah, bisa Anda lihat, ini rumusnya ya. Jadi kalau dia nomor atom itu sama dengan jumlah proton, sama dengan jumlah elektron. Sedangkan nomor massa sama dengan jumlah proton tambah jumlah neutron. Kalau kita ditanya jumlah proton, berarti nomor massa dikurang jumlah neutron. Ini contoh, Mg nomor atomnya 12, nomor massanya 24. Jadi dia memiliki protonnya 12, elektronnya 12, sedangkan neutron yaitu 24 dikurang 12, dari angka ini dikurang ini sama dengan 12. Nah, ini adalah tabel periodik unsur di mana unsur-unsur ada baik nomor atomnya ataupun nomor massanya. Ini nampak seperti ini, kalium nomor atomnya 19, nomor massanya 39. Massa atom dan massa atom relatif dapat dihitung seperti ini ya rumusnya. Nah, konfigurasi elektron yaitu bagaimana elektron menyusun dari suatu atom. Jumlah maksimum elektron pada setiap kulit itu rumusnya 2n kuadrat, dengan n adalah nomor kulit. Jadi kalau nomor kulit yang pertama n-nya sama dengan 1 seperti ini disebut sebagai kulit K. Kulit yang kedua kulit L, kulit ketiga kulit M, kulit keempat N, dan seterusnya. Maksimumnya ya tinggal dikalikan saja. 2 kali 1 kuadrat karena kulit pertama sama dengan 2. 2 dikali kulit kedua, 2 pangkat 2 4, dikali 2 8. 2 kali 3 pangkat 2, 2 kali 9 18 ya, dan seterusnya. Ini contoh penyusunannya pada kulit K, L, M, N, O, dan P. Untuk Na ya, natrium dengan nomor atom 11. Ingat, ini K-nya 2, L-nya 8, dan M-nya 1. Kalau ditotalkan adalah 11. Ya, K-nya kok kenapa cuma 2? Karena maksimumnya cuma 2. Sedangkan L kenapa 8? Karena maksimumnya 8. Sedangkan pada M kenapa kok 1? Karena sisa elektronnya kan 2 ditambah 8, 10 tambah 1, 11. Berarti kalau udah L-nya 8, berarti M-nya tinggal 1. Seharusnya bisa mengisi 18 elektron dia, tapi karena cuma tinggal 1 ya mengisi 1. Begitu juga dengan Mg 2, 8, 2. Kalau di total adalah 12. Nah, elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit terluar ya. Ini biasanya berguna dalam pembentukan ikatan kimia antar atom. Ini bisa Anda lihat tabel elektron valensi beserta dengan konfigurasi elektronnya ini. Si, K, seperti ini dia. Nah, contoh konfigurasi elektron bisa Anda perhatikan. Untuk kalium 2881. Ini perhatikan pada kalium ya. Kulit K-nya 2, kulit L-nya 8, kulit M-nya bukan 18 karena nggak sampai di 18. Apabila dia tidak sampai ke 18, maka akan kembali ke 8 dulu kepada maksimum di bawahnya. Nah, maka dia kembali 8. Kemudian 1. Apabila tidak sampai ke maksimum yang di atasnya, maka tulis apa adanya nih, 3, 6, 7 karena tidak sampai ke 18 dan 8. Dengan Ca kalsium 20 nih 2882 sama seperti K tadi ya, kembali ke 8. Nah, ini seperti ini.
Sedangkan pada radium yang paling banyak ini 88 nomor atomnya, berarti elektronnya 88 ya. 2, 8, 18,